Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, tahukah sahabat, pada saat Rasulullah ditawari oleh malaikat Jibal atau malaikat gunung, Rasulullah menolak. Apa yang ditawari? Begini, ya Rasul, ini gunung mau saya taruh di atas penduduk kafir Quraisy, biar mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang salah. Apa kata Rasul? Jangan, karena siapa tahu nanti setelahnya akan lahir keturunan-keturunan yang soleh. Ini sudah diriwayatkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sahabat yang saya cintai, Abu Jahal adalah paman Nabi yang paling memusuhi Nabi. Tapi dia punya anak yang soleh, namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Alim luar biasa. Kemudian ada orang yang suka membela Islam. Ketika ada orang kafir mau menyerang Islam, maka ada satu nama yang sangat membela Islam. Siapa itu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah putra daripada Walid bin Mughirah. Sementara Walid bin Mughirah ini, dia yang paling menghina Nabi pada saat Nabi berdakwah. Tapi punya keturunan yang membela Islam. Nah, aneh kan? Kemudian ada sahabat lagi yang dilahirkan dari keturunan yang tidak baik atau orang yang kafir, orang yang fasik, yaitu keturunan Abu Lahab. Abu Lahab kita tahu bahwa dia adalah salah satu orang yang dinas di dalam Al-Quran menjadi orang yang kafir, yang memusuhi Nabi. Tapi beliau punya putri cantik namanya Darah, yang ternyata beriman kepada Rasulullah SAW, ikut serta hijrah pada saat Rasulullah hijrah, dan menjadi orang yang beriman. Sahabat yang saya cintai, dari pengertian ini, maka tidak harus kita menyimpulkan jika orang yang fasik atau orang yang tidak baik mempunyai keturunan yang tidak baik. Bisa jadi orang yang tidak baik bisa mempunyai keturunan yang baik, seperti yang sudah kita lihat dari sejarah tersebut. Maka kita tidak boleh memvonis seseorang. Kalau ada orang yang kurang baik, kemudian kita katakan ini nanti pasti anaknya jahat. Tidak bisa, karena kita lihat sekarang realita yang ada. Banyak orang yang tidak pernah melaksanakan puasa, tapi anaknya puasa. Ada orang yang tidak bisa ngaji, tapi anaknya pintar ngaji. Ada anak atau ada orang tua yang tidak pernah sholat, tapi anaknya rajin sholat. Loh kenapa? Anaknya masuk TPQ. Ada semboyannya orang-orang yang sering kita dengar, biarpun aku orang jahat, tapi anakku biar jadi anak yang soleh. Kan begitu. Karena doa Rasulullah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Maka ketika pada zaman itu para sahabat yang melihat ada orang yang kafir Quraisy dan lain sebagainya yang suka memusuhi Nabi, tapi doanya Nabi dikabulkan Allah, yaitu melahirkan keturunan-keturunan yang soleh. Dan kita lihat tadi contohnya, Abu Jahal punya keturunan namanya Ikrimah bin Abu Jahal yang alim, yang intelek, ya, dan soleh. Kemudian Abu Lahab punya keturunan namanya Darah, seorang yang cantik tapi dia beriman dan pintar sekali. Kemudian ada Walid bin Mughirah yang selalu melempar Nabi pada saat dakwah, punya putra yang membela Islam mati-matian menjadi panglima perang, yaitu Khalid bin Walid. Ini juga kita ingat seperti kata Syekh Abdul Hasan Asyadzali. Beliau menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini punya bapak pun juga bukan orang yang soleh, karena beliau, bapak atau ayahanda beliau ini adalah penyembah berhala dan pembuat patung berhala, bukan orang muslim, tapi justru melahirkan anak yang soleh, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan melahirkan Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah SAW. Ini yang mengilhami bahwa bagaimana Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, ya Allah lahirkanlah keturunan-keturunan kami yang soleh. Maka kita sebagai umat mukmin jangan pernah memvonis orang lain. Belum tentu yang kita katakan buruk adalah buruk di mata Allah. Belum tentu yang kita katakan baik adalah baik di mata Allah.
Maka kita harus selalu berbuat baik dan tidak boleh menyimpulkan bahwa orang lain adalah salah. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.